Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban syahrul sa'adah. Jamaah kaum muslimin sedang sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana pada malam hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Isya dan sholat tarawih di tempat masjid yang kita cintai. Salawat dan salam Allah masih tetap tercurahkan terhadap junjungan baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, izinkanlah kami pada malam hari ini menyampaikan sepatah dua kata terkait dengan bulan suci Ramadan. Bahwasanya jamaah sekalian, kita saat ini sudah memasuki minggu pertama di bulan suci Ramadan. Karenanya ayo bersama-sama kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, berdoa untuk diberi kemampuan, kekuatan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah ini hingga akhir nanti. Allahumma sallim min Ramadana wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di awal kultum kami pada malam hari ini, kami berdoa bersama-sama jamaah sekalian. Mengapa kami sampaikan untuk ghirrah semakan berdoa? Jamaah ingat riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, di mana Imam Ahmad mengatakan demikian: salah satu la yuraddu du'a'uhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah berkata, dan baginda Nabi menyampaikan demikian, salah satu la yuraddu du'a'uhu, tiga golongan kelompok orang di mana doanya tidak terhijabi alias tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita lihat sama-sama. Siapa tiga golongan ini? Yang pertama al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua was-shaim hatta yuftir, orang yang melaksanakan ibadah puasa hingga berbuka puasa. Dan yang ketiga wa da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Nah, di antara tiga golongan ini kita masuk kategori yang kedua. Doa orang yang berpuasa ini ternyata mustajabah, tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada malam hari ini kami mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk tidak bermalas-malas berdoa. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak di antara kita umat manusia yang merasa kesombongannya berlimpah harta kekayaan, kekuatan luar biasa, sehingga enggan untuk tidak berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Padahal jemaah, doa ini merupakan ibadah. Sekali lagi, doa ini merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dasar yang mengatakan doa ini ibadah? Coba kita lihat di surat Al-Ghifar ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala lam yastahu, berfirman sapa rabbukum pangeran sira kabeh, ud'uni, donga sira kabeh iki kepada Allah, astajib lakum, maka aku akan mengijabahi doa kalian semuanya. Berarti kalau kita lihat surat ini Al-Ghifar ayat 60, ini merupakan doa, merupakan ibadah bagi orang panjenengan sedaya sami. Ayo, mumpung momentum Ramadan ini mustajabah, panjenengan gadah napa kemawon kebutuhan duniawiyah, kita angkat tangan kita mengatakan tangan kepada Allah untuk berdoa di sisi Allah kapanpun dan dimanapun.
Sing duwe cicilane akeh donga ben lunas. Sing duwe guru nyambut gawe donga ben oleh nyambut gawe. Amin. Sing anake belum nikah njaluk ben dirapikno, ben dinikahno, dijadikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo jamaah sekalian, jangan sampai kita bermalas-malas untuk berdoa. Yang menarik jamaah, yang menarik ini kita sindir dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya. Di dalam kitabnya Ibnu Athaillah mengatakan demikian. Ini merupakan yang eksistensial bagi umat manusia. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab hikam? Wa ayyakuna talabuka li idharil ubudiyah wa qiyaman li huquqir rububiyah. Subhanallah. Oh. Besar dan kurang panjang suasana dan sadar bahwa kita ini yang diciptakan bukan sang pencipta. Kita itu makhluk bukan khalik. Kadang na'udzubillah jamaah sekalian, kita hidup di muka buminya Allah ini mentang-mentang kita memiliki segala apapun yang kita miliki, terus kemudian kita mencoba masuk pada makom khalik, masuk pada makom sang pencipta. Na'udzubillah subhanallah. Ayo kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab-kitabnya. Wa ayyakuna lan yen to ana apa kala buka no presiro donga sira iku idharil ubudiyah untuk mengekspresikan rasa penghambaan diri kula lan panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyaman li huquqir rububiyah dan menunaikan hak-hak ketuhanan. Nek kapan ana seorang hamba berdoa itu berarti mengekspresikan bahwa kita semua kula panjenengan sami niku dhaif, niku lemah. Banyak sekali keterbatasan sehingga kita berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah ini juga mencerminkan, menunaikan rasa hak-hak ketuhanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba nek umpami panjenengan boten doa selain itu Gusti Allah, pangeran sinten sing panjenengan sembah. Makanya ini merupakan doa ini bagian menunaikan kewajiban hak-hak ketuhanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jemaah, saat ini yang terakhir. Ngeten. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, ini kalau sampai akan seluruh umat panjenengan supaya terus cara berdoa sing cerdas sing gampang diijabahi oleh Allah itu momentumnya terus. Kalau di dalam kitab Ihya-nya doa yang diijabahi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam keadaan peperangan menghadapi musuh, kita berdoa yang mustajab. Ketika musafir dalam keadaan bepergian kebaikan, itu pun berdoa silaturahim dumateng derek panjenengan sami di tengah-tengah perjalanan berdoa itu mustajab. Ketika sujud memohon kepada Allah itu mustajab. Ini kaitannya dengan pelakunya. Momentum pelaku doanya mustajab. Sekarang dalam momentum situasi. Nah, momentum situasi seperti bulan puasa Ramadan. Bahkan riwayat Imam Ad-Dailami mengatakan khamsu layalin la turaddu biha doa ad-da'wah. 5 malam yang tidak tertolak doanya seorang hamba. Ini riwayat Imam Ad-Dailami. Yang pertama, Lailatul min Rajab. Malam pertama kali bulan Rajab, bulan Rajab. Wa lailatul min nisfi Sya'ban. Malam pada pertengahan bulan Sya'ban. Wa yaumul Jum'ah dan malam Jumat ternyata mustajab. Lalu kemudian walayani minal idaini, 2 malam pada malam hari lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, momentum ini kedah bulan panjenengan sami paham. Caranya berdoa itu bisa tinggi subhanallah. Caranya berdoa menurut Gusmus yang menjadi idola saya, beliau menyampaikan kalau berdoa itu tercermin pada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu akan 7G. Lalu itu yang 4 pertama itu memuji kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir
utang-utang kula tahun iki. Amin Allahumma. Mugi-mugi yuga kula sing dereng gak ada pekerjaan, mantul Ramadan iki mantul prihatin asa pekerjaan. Amin. Amin. Kita semua sedaya monggo jemaah sekalian. Dan kenapa doa kok tidak langsung terjabai? Ada di antara kita mengatakan bahwa doa itu paradoks. Duh, Ustaz, doa itu paradoks loh. Di sisi mana Anda mengatakan paradoks? Memang ada. Karena Allah memerintahkan kita berdoa dan diijabahi. Mana wujud daripada doa saya diijabahi? Ada di antara kita umat manusia yang memahami seperti itu. Tapi saya katakan bukan paradoks. Ayo kembali kepada diri kita masing-masing. Coba kita lihat Syekh Syahid Al-Maliki Al-Haddad di dalam kitabnya Mafatihus Sufiyah yang menjadikan doa kulan panjenengan sami terhalang itu karena ada 5 hal. Salah satunya yaitu qati'ur rahim. Kulan panjenengan sami megot tali persaudaraan, memutus tali persaudaraan. Inilah yang menjadikan doa kulan panjenengan sami tidak dijawab oleh Allah. Salah satunya yang terakhir yaitu membenci antar sesama umat manusia. Nah, kita langsung refleksi, introspeksi pada diri sendiri. Kenapa doa tidak dijabai? Karena itu kita termasuk qati'ur rahim. Terus kita senang membenci antara sesama umat manusia, antara pengurus takmir dengan jamaah satu dengan yang lainnya, tetangga kanan kiri, bahkan suami dan istrinya, istri dan suaminya, anak dan ayah, orang tuanya, orang tua dan anaknya. Jangan sampai sekali-kali ada kebencian di antara kita semuanya. Karena apa? Karena hal itu yang menjadikan doa kula lan panjenengan sami tidak dijabai kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedikit untuk dalu ini Allah Subhanahu wa taala mewarnai perjalanan siang kula panjenengan sami tidak bermalas-malas untuk berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi jamaah Masjid Al-Khairat apa yang menjadi keinginan hajat dunia ukhrawiyah dijabai kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal aqu bikum wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.